Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya, Dewa, dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download Indonesia Belajar. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Untuk Anda yang suka main Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, Anda sudah menunggu acara ini. Face to Face video malam hari ini menghadirkan tamu-tamu istimewa pada malam hari ini karena dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75, Face to Face video mengangkat sebuah tema Indonesia peduli peduli pendidikan anak-anak bangsa, di mana kita malam hari ini akan memotret satu sudut kepulauan Indonesia, yaitu di ujung timur selatan di Merauke. Ya, Indonesia peduli pendidikan anak-anak bangsa, dan menghadirkan seorang penyanyi dan owner dari dunia bernyanyi course dalam Mbak Meta Chandra, kemudian ada Ibu Agustina Mote, Ketua Yayasan Nusa Eriani Merauke, kemudian juga ada Ibu Aida Winbizar, Pembina Yayasan, dan Pak Julius R. Simanjuntak, Pengawas Yayasan. Saya akan sapa dulu Mbak Meta. Selamat malam, Mbak Meta. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Dewa. Ya. Oke, sahabat pembelajar, kami tadi agak terlambat karena sedang menunggu koneksi ya dengan teman-teman yang ada di Merauke, terutama betul. Bu Agustina Mote ya. Betul, ya. Memang sinyal sedang tidak bersahabat dengan kita, tapi nggak apa-apa. Yang jelas Mbak Meta sudah ada. Kemudian Mas Julius juga sudah ada nih, Mas Julius. Selamat malam, Mas Julius. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berkumpul di sini, dan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang lain yang sudah join juga. Yang sudah buka kamera, ada Mbak Rosana, ada Pak Heri juga, ya. Oke, ada Isabel. Ya. Oke. Episode Face to Face with Dewa malam hari ini istimewa karena ini kelanjutan dari episode 21 Juni ya, yang waktu itu menghadirkan Mbak Meta Chandra. Dan kemudian Mas Julius sama Mbak Win join, dan akhirnya ada pembicaraan khusus ya, karena Mas Julius dan Mbak Win kemarin waktu tanggal 21 menceritakan pengalaman beliau berdua dalam concern ya terhadap anak-anak yang ada di Merauke. Mungkin saya ke Mbak Meta dulu ya, Mas Julius, ya, sambil menunggu Mbak Win sama Bu Agustina ya. Mbak Meta, episode kali ini kan memang kelanjutan dari tanggal 21 Juni ya. Bagaimana ceritanya setelah kita live tanggal 21 Juli 2020 waktu itu? Juli. Setelah itu kita meeting bareng sama Ibu Win sama Pak Julius. Aku coba berpikir apa yang bisa aku lakukan. Pendekatan apa yang aku bisa, jangan hanya gagasan, tapi realitanya harus kita lakukan seperti apa. Akhirnya kita ketemu untuk bikin konser virtual donasi. Gitu. Konser virtual donasi yang kemarin diselenggarakan hari Sabtu ya. Iya, betul. Karena kebetulan di sana kalau jam ini tidak mungkin, karena beda 2 jam, di sana sudah jam 21, jadi terus anak-anaknya sudah tidak mungkin melakukan kegiatan. Ya, akhirnya kita bagi 2. Gitu. Iya. Dan kemarin ceritanya gimana itu? Konser tanggal 1 itu kemarin?
Cukup meriah, cukup anak-anak cukup happy. Terus aku juga makin mengenal apa sih yang bisa aku bantu dari semua keluh kesah yang mereka utarakan. Terus pendekatan apa sih yang bisa aku lihat, karakter-karakter mereka seperti apa sih untuk aku bisa masukin sistem-sistem yang bisa membantu mereka itu sebetulnya. Jadi kemarin ternyata banyak bantuan juga. Jadi setelah ada acara itu banyak bantuan. Ada dari ketua RRI sana ikut membantu merangkul anak-anak untuk tampil di RRI. Terus ada beberapa aktivis juga, ada beberapa pembawa acara di sana ikut bantu juga. Sehingga akhirnya aku cukup happy sih sebetulnya dengan segala macam kerjasama yang ternyata mereka bisa loh kerjasama gitu. Jadi kenapa enggak ke depan kita dari Jakarta dan dari Merauke harus bisa kerjasama, karena tidak mungkin kalau dengan kondisi saat ini saya tidak mungkin kan harus terbang sana, itu agak tidak mungkin, tapi ternyata ada teman-teman di sana juga yang punya hati baik untuk membantu. Kenapa enggak? Berarti saya hanya tinggal mendelegasikan sistem itu sehingga kita bisa bekerja sama biarpun jaraknya tidak bisa bertemu langsung, tapi saya bisa kasih sistem-sistem itu sama mereka gitu, Mas Dewa. Artinya tanggal 1 kemarin sukses ya dalam berkegiatan dan kemudian mendapatkan banyak supporting ya dari teman-teman di sana. Iya. Okay. Itu ya sangat-sangat kaget saya. Jadi di akhir-akhir acara itu semua pada membantu. Yang tadinya anak-anak aku pikir hanya di sekolah saja supaya orang lihat situasi mereka seperti apa, kondisi mereka seperti apa, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk yuk apa yang bisa kita bantu dengan situasi itu. Ternyata dari pihak anak di sini aja tampil ya sudah oke lah dari ketua RRI. Halo Mbak Chandra. Ngasih motivasi buat terlaksana. Akhirnya terlaksana dan aku bilang, ayo kalian bisa. Ayo kalian bisa. Kalian bukan yang... Halo Mbak Chandra, kayaknya di ujung sana yang tidak ada potensi, tapi kalian punya potensi, cuman mungkin bisa. Iya. Oh, keputus suaranya. Iya, suaranya, sinyalnya agak up and down kayaknya. Up and down ya. Jadi Mbak Chandra tadi cerita konser, kemudian setelah konser tuh apa gitu, tadi nggak kedengeran. Ya, oke. Bisa diulang. Bisa. Jadi setelah konser ternyata banyak dukungan dari ketua RRI, kasih motivasi yang luar biasa sama anak-anak itu, yang tadinya beliau tidak bisa hadir, akhirnya beliau menyempatkan hadir untuk melihat sampai terakhir anak-anak itu tampil. Itu suatu yang menyenangkan buat saya, karena melihat antusias dari sana pun mendukung mereka, berarti ada antusias mereka untuk saling mendukung gitu. Jadi membuat saya tidak merasa sendiri gitu. Ternyata mereka juga mau kok sebetulnya gitu. Hanya tinggal komunikasi yang harus kita bangun untuk kita sama-sama, yuk goalnya apa, sistem yang mau dibangun apa, karena kalian itu punya potensi yang cukup tinggi di sana gitu. Bukan kalian yang harus dibantu sama kita karena kalian nggak punya apa-apa, no gitu. Aku cuma bantu sistem supaya mungkin ada yang mereka nggak tahu untuk cara mengolahnya, yuk aku bantu. Dan begitu semua pada membantu di wilayah sana, membuat aku juga berpikir, oh berarti ayo aku bisa lebih lagi semangat untuk membantu di sana dong gitu. Bahwa sistem itu harus berjalan di sana, karena apa? Mereka potensial. Mereka mempunyai alam yang cukup bagus, mempunyai tanah yang bisa mereka olah gitu. Tinggal sisanya apa ya, kita gali mindset-nya, kita rubah sistem berpikirnya gitu. Yang salah kita coba luruskan, toh mereka bukan hal yang nol atau minus gitu. Untuk kita kasih semangat aja gitu, Mas Dewa. Oke, Mbak Meta, saya beralih ke Mas Julius ya. Mas Julius, kemarin kan sempat cerita ya waktu edisinya Mbak Meta tanggal 21 Juli ya,
Ya, sama Mbak Win juga, bahwa Anda berdua bisa ceritakan kembali perjuangan dari awal untuk membantu anak-anak di Merauke. ya Pak. Memang kalau untuk Merauke, saya sudah, oh ini ada. Oh, Mbak Win. Oh, gabung. Nggak mau lepas nih Mbak Win. Kita harus satu, soalnya kalau split itu jadi apa namanya, signalnya jadi down. Oke. Terus bergabung. Ya. Malam Mbak Win. Saya boleh cerita lagi. Ya. Sebenarnya waktu dengan Merauke itu kita sudah sejak tahun 2015. Ya. Memang awalnya kami ke sana itu sebagai bagian daripada konsultan untuk perkebunan masyarakat. Jadi kami adalah tenaga pendamping untuk orang asli Papua. Ya, karena biasa ada investor masuk dari luar dan membuka perkebunan kelapa sawit. Tentunya apa namanya? Ada namanya selalu ada konflik ya, ada benturan-benturan atau yang ketidakcocokan antara orang yang datang dengan orang yang asli lokal di dalam. Jadi kebetulan juga pada saat itu sudah ada peraturan pemerintah untuk mandatori bahwa industri sawit atau perkebunan kelapa sawit harus menyediakan minimal 20% daripada atau memfasilitasi 20% daripada lahan efektif untuk masyarakat. Artinya bukan dihadiahkan ya. Memfasilitasi ini mereka sebagai apalis. Nah, jadi artinya di dalam prosesnya ini ada ketidakcocokan persepsi bahwa masyarakat menganggap bahwa itu dikasih. Jadi mereka taunya itu hadiah. Padahal kita tidak seperti itu. Maksudnya mereka diberdayakan untuk bisa mandiri, tapi perusahaan sebagai inti akan memberikan fasilitas atau menjamin bahwa nanti dari awal sampai akhirnya nanti mendirikan atau membangun kebun itu akan didampingi cocok bagi mereka. Jadi dari hal itulah kita kembali lagi kita banyak bertemu dengan orang asli Papua, dan kita bahkan kita sampai tinggal di kampung 1 minggu, 2 minggu di hutan gitu Pak. Jadi dari situ kita lihat bahwa ternyata ya saudara-saudara kita di timur itu yang di pelosok itu ya jauh daripada harapan mereka punya taraf hidup itu ya. Jadi pertama mereka jauh daripada infrastruktur ya, jalan saja ya kita lihatlah jalan itu kalau sampai di perkebunan oke, masih bisa. Tapi begitu masuk ke kampung-kampung kita harus naik sepeda motor, harus jalan kaki. Jadi dari segi infrastruktur ya, kemudian pendidikan. Oke, pendidikan apalagi. Jadi kita mau telepon mereka aja nggak bisa karena BTS-nya itu biasanya ada di kantor distrik dan itu harus pakai diesel. Kalau mau nyalain dieselnya mesti ada solar. Ya, itu jadi susah juga. Jadi setiap mereka nyalain nyalain BTS untuk 15 menit ya bisa bertelepon, tapi setelah itu nggak bisa lagi. Jadi kita kalau mau cerita Pak, itu banyak sekali. Banyak sekali yang saya mungkin kalau cerita ini bisa semalaman mungkin kita nggak selesai. Iya, itu mengenai keterbatasan ya, tapi itulah. Jadi intinya, tapi kalau semangat orang asli Papua itu semangatnya tinggi sekali. Kalau dari bahasa kita tidak ada kesulitan karena mereka rata-rata walaupun orang tinggal di kampung atau di hutan, mereka bahasa Indonesianya bagus. Itu mungkin karena pengaruh mereka sana kan rata-rata Katolik ya, jadi ada pastor yang selalu berbahasa Indonesia, ada apalagi mungkin karena Merauke ini kan sejarahnya sudah dari zaman Belanda sudah ada
pemerintahan di sana. Jadi kalau untuk bahasa kita tidak masalah. Orang Papua di bagian selatan itu lebih lebih maju sedikit daripada, artinya mereka sudah biasa dengan baju yang formal dan sebagainya. Jadi oke, dari semangat kita tahu mereka semangat bahasa dan sebagainya, oke. Nah, tinggal kita mengarahkan mereka ini dari orang atau masyarakat yang biasanya berbudaya atau pola hidup peramu. Peramu itu artinya mereka biasa berburu, mereka biasa cari ikan di sungai, karena sana kan sungainya besar, Sungai Bovendigul. Kemudian berburu buaya dan sebagainya, yang itu tidak pakai aturan, tidak pakai jadwal. Jadi kapan mereka rasa lapar atau butuh, baru mereka bergerak. Sedangkan di industri perkebunan, itu jauh sekali. Karena di perkebunan itu kan ya kita tahu, apalagi perkebunan besar, tentunya ada aturan kerja, ada jadwal kerja, ada perjanjian kerja yang harus dipatuhi. Menjembatani itulah kita turun ke sana sehingga kita dapat banyak cerita dari mereka. Nah, juga dengan masalah pendidikan itu sangat memprihatinkan. Murid-muridnya semangat, tapi guru-gurunya tidak semangat juga, mungkin ya karena keadaan. Mereka datang ke sana 1 minggu nggak kerasan karena infrastrukturnya serba terbatas. Mau telepon ke keluarga nggak bisa, apalagi dia mau pergi kemana ya, kurang hiburan lah. Memang hutan. Jadi ada banyak sekali yang harus diperbaiki. Kemudian dengan Ibu Tina Mote ini, kami kebetulan sering berjumpa beliau karena beliau juga ASN di Dinas Tenaga Kerja. Cuma beliau punya hati untuk mengurusi merangkul anak-anak. Ini anak-anak jalanan ini adanya di kota, Pak, di Kota Merauke. Jadi kita bicara ini skopnya Kota Merauke. Tapi walaupun namanya Kota Merauke, ternyata masalah anak di jalan atau anak-anak terlantar ini sama dengan kota-kota yang lain. Karena apalagi orang di Merauke, orang asli Papua itu banyak yang taraf pendidikannya, keterampilannya itu rendah. Jadi mereka kerjanya serabutan. Jadi dari pagi sampai sore itu suami istri harus kerja. Jadi anak-anaknya terlantar. Ya dititipkan sama orang tua yang sudah lansia, kan orang lansia tidak bisa terlalu banyak mengawasi. Sedangkan anak-anak ini kan sesama mereka dia bisa membaur, dia bisa pergi jalan ke pasar atau kemana. Jadi akhirnya tidak ada arahan, tidak ada yang membimbing, apalagi dari segi moral dan sebagainya. Kemudian yang paling penting, Pak, masalahnya gizi. Karena kita mau suruh anak-anak belajar, tapi perutnya lapar. Jadi serba susah juga kan. Jadi Ibu Tina coba mengorganisir mereka supaya berkumpul. Kurang lebih ada 200 orang sampai 250 sekarang. Termasuk anak-anak jalanan, anak-anak yang Aibon. Jadi anak Aibon tuh, Pak, juga ada di Merauke. Dan yang paling mirisnya mereka tahu mengenai Aibon itu dari sosial media. Nah, itulah salah satu tantangannya. Negatifan daripada sosial media itu, cepat tahu berita yang positif, juga cepat tahu berita yang cari-cari dari Google-nya, ya kan. Aibon itu bisa menimbulkan halusinasi dan sebagainya, bikin tenang. Akhirnya mereka ini sendiri. Lebih tertarik yang seperti itu ya, Pak Julius ya. Betul. Jadi sebenarnya mereka kalau dari segi cara mencari informasi dan sebagainya dia tahu. Cuma yang mengarahkan ke yang positif ini nggak ada gitu. Jadi ada jadi yang putus sekolah karena memang mungkin dia punya perhatian, dia tidak suka hal-hal yang formal atau
dia tidak suka dengan sistem sekolah, kita nggak tahu. Sekarang kan anak-anak ini kan banyak yang bisa belajar bahkan dari YouTube, bahkan dari Google. Jadi dia punya kelebihan di bidang seni dan sebagainya. Ya. Oke, Mas Julius. Iya. Oh, ya. Semangat banget soalnya. Oke. Sampai bininya nggak dikasih kesempatan. Makanya ini mungkin setelah Mas Julius saya ke Mbak Win ya terkait dengan Yayasan Nusa Iriani Merauke ya, di mana ini sebuah yayasan yang menaungi salah satunya TK PAUD Sinar Kasih Harapan Bangsa Merauke ya, yang memang dengan kondisi yang terbatas juga. Nah ini mungkin Mbak Win bisa ceritakan sambil menunggu Bu Agustina. Bagaimana saya sudah minta tolong dia juga Mas. Apa nih saya mau ceritain? Kalau saya mah karena saya ibu-ibu kali ya. Kalau saya berdirinya yayasan itu memang kita get banget. Jadi Bu Tina Mote selama ini kan dia melakukan itu dengan segala sesuatunya sendiri. Artinya dengan keterbatasan dia gitu ya. Beliau kebetulan saya ikut program dari Disnaker sana untuk program pendampingan orang asli Papua. Yang waktu itu saya ceritakan dengan Mas Dewa, saya bawa mereka ke Palembang untuk studi banding dan lain sebagainya. Kita adakan juga pelatihan untuk mereka. Hanya pada saat itu adalah anak-anak yang anak tuan marga, pemilik hak wilayah, yang mayoritas itu sudah dewasa gitu. Padahal bagi saya itu yang paling penting itu mereka yang punya potensi yang perlu kita bangun itu adalah mereka yang kecil-kecil ini, anak-anak butuh sekolah juga gitu ya. Nah, akhirnya kita semangatin, saya pada saat itu mau berangkat tapi langsung COVID, jadi saya tidak bisa berangkat. Ya tapi mungkin minggu depan saya sudah mulai berangkat berdua lagi ke sana, tapi lebih jauh lagi ke daerah Bovendigul kita. Jadi bukan di kota lagi, tapi ke daerah Boven lebih dalam. Itu Ibu Tina sudah masuk. Ibu Tina sudah masuk. Ada Ibu Tina. Selamat malam Bu Tina. Coba-coba masuk Pak. Agak sulit ya. Salam dari Papua. Salam dari, kalau saya di Jawa Tengah ini. Oh iya. Di Salatiga. Oke. Mungkin Mbak Win teruskan dulu. Iya baik, saya teruskan kembali. Nah, saya kenal Ibu Tina Mote ini sehingga kita support banget. Saya bilang, ayo kita buat sesuatu untuk anak-anak Papua. Jadi selama 2 tahun Ibu Tina ini melakukan kegiatan itu sendiri. Benar-benar pribadi. Yang saya datang pada saat tahun lalu ya Bu Tina, saya datang. Bu Tina, iya, saya punya yayasan ini begini-begini. Oh, ayo kita bisa. Akhirnya saya pada saat itu kita suruh Bu Tina datang ke Jakarta, kita buat plan. Akhirnya beliau balik. Kita ketemu Mbak Meta, terjadilah hal seperti ini gitu loh Pak Dewa. Ketemu Mas Dewa juga kemarin. Jadi ini berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Jadi Tina ternyata Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah Ibu Tina Mote yang selama ini bergerak selalu dia di sana gitu. Semangat Ibu. Terima kasih Mbak Win. Sekarang ke Mbak Tina Mote ya panggilannya ya. Saya Mbak atau Ibu ini? Boleh ada yang mana aja, Pak. Bu Tina Mote, Ibu tadi diceritakan sama Mas Julius, Mbak Meta, kemudian Mbak Win yang terakhir, di mana Bu Tina ini sendirian gitu ya, berjuang selama 2 tahun untuk survive, bagaimana mendampingi anak-anak atau saudara-saudara, teman-teman, adik-adik kita di Papua, di Merauke khususnya. Nah, untuk TK PAUD Sinar Kasih Harapan Bangsa sendiri, ini kondisinya saat ini bagaimana, Bu Tina? Suaranya agak pelan, Pak, jadi... Kondisi saat ini, Bu, untuk TK PAUD baik. Sinar Kasih Harapan Bangsa. Baik, Pak, saya jelaskan. Memang dari awal, memang sudah 2 tahun ya, saya buka PAUD ini, tetapi bukan saya membina anak-anak yang
anak-anak PAUD saja, tetapi sampai yang putus sekolah pun saya bina. Nah, ketika saya dalam waktu berjalan, anak semakin banyak. Semakin banyak, bahkan saya punya anak murid waktu itu sudah mencapai 110. Lalu aku pikir bagaimana, terus pas kebetulan ada gedung kosong yang memang itu punyanya Dinas Tenaga Kerja. Kebetulan saya juga kerja di Dinas Tenaga Kerja. Nah, saya ke kepala dinas langsung bilang, tapi Ibu boleh pakai, cuman perbaiki sendiri gitu. Saya bilang, oke lah Pak, tidak apa-apa. Saya bilang gitu. Demi anak-anak saya akan berusaha untuk itu. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya saya ke Kepala Dinas Pendidikan juga bilang, Butin kalau mau buka ya nggak apa-apa begitu. Tapi ini sudah ada aturannya, jadi memang saya sudah posisi memang sesuai dengan aturan bahwa saya memang sudah jalan 1 tahun dan anak-anak juga sudah melebihi batas, maka Kepala Dinas juga kasih saya izin operasional untuk membuka PAUD. Saya membuka PAUD, tetapi saya masih berikan pembinaan sampai tahun ini. Ini karena corona, Pak. Jadi sementara ini saya memang kita memang buka TK untuk tahun ini. Cuman kan kita harus ke rumah-rumah lagi. Jadi posisi gedung saya ini memang ya bukan mau bilang tidak layak pakai juga tidak sih, karena dia punya ketahanan dindingnya itu memang bagus. Cuman yang rusaknya itu di atas plafonnya. Terus memang kamar mandi juga sama sekali rusak berat gitu. Jadi ya saya pikir-pikir bagaimana. Kebetulan saya ketemu dengan Bu Wiwin ini. Nah, saya ketemu dengan beliau. Saya curhat hati sama dia. Lalu beliau kasih jalan saya. Kebetulan beliau bilang, ayo sudah Butin, nanti ke Jakarta biar kita bicara. Jadi kami sempat ngobrol juga dengan Ibu Tika Bisono. Sempat beliau kasih masukan dengan saya seperti apa, ini Butin harus begini ya. Ya puji Tuhan lah, saya pulang, saya ini. Terus saya juga bilang, ini sudah mulai jalan 2 tahun Pak, tetapi saya belum kasih gaji 1% pun sama guru-guru saya. Karena memang anak murid saya banyak. Saya punya guru itu ada berjumlah 9 orang. Untuk guru saja, terus bagian administrasi, operator, gitu. Tetapi ya saya bersyukur bahwa mereka tuh bekerja juga dengan hati. Cuman saya agak kurang bukan tapi sedih gitu, sedih. Maksudnya sudah bertahun, mau 2 tahun ini, tapi mereka masih sayang saya begitu untuk berjuang untuk anak-anak ini. Terus satu hal lagi Pak, kenapa saya sampai kenapa saya sampai bisa berkorban untuk anak-anak ini? Karena saya juga berkecimpung di gereja di dekat situ, lalu memang di situ banyak anak-anak yang tidak mampu begitu. Terus setiap ada orang yang mungkin mereka mau buat proposal ke luar negeri atau mau minta donatur gitu, mereka ambil fotonya, foto, terus mereka buat ya yang inilah begitu. Kalau mereka sudah dapat, mereka nggak datang lihat mereka, anak-anak ini, begitu. Ya sudah. Jadi objeknya, Mas Dewa. Ya, jadi objek. Buat objek, ya. Jadi saya melihat itu karena saya kasihan gitu. Dengan tergerak hati, saya langsung pikir begini, ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau berikan saya jalan sehingga saya bisa mampu untuk merangkul anak-anak ini. Akhirnya ya syukurlah dalam setahun itu saya membina mereka itu seminggu 2 kali.
Seminggu 2 kali itu saya berikan mereka makanan tambahan. Itu dari gaji saya sendiri. Terus, selama 2 tahun, Bu ya? Iya. Tapi untuk guru-guru ini yang saya kasihan. Jadi kadang-kadang kalau saya ada uang lebih, baru saya bilang, ini uang taksi ya, saya bilang gitu. Apa ada uang lebihnya, uang taksi aja, kalian pakai untuk uang taksi gitu. Tapi kalau umpamanya di kantor saya udah dapat honor-honor gitu juga, ini kamu punya uang sayur gitu. Jadi begitu Pak, selama mau hampir 2 tahun tuh gitu. Dan tadi puji Tuhan Bapak, saya memang sudah janji mereka dari Juni. Bulan Juni itu saya sudah janji mereka. Saya bilang, kamu kerja dulu, nanti awal Agustus saya berikan kalian gaji pertama. Tapi jangan kamu berkecil hati karena saya bisa kasih kamu gaji hanya 300.000 untuk 1 orang. Jadi baru saja Pak selesai nih, saya tadi rapat dari pagi jam 8 di kantor. Kebetulan kita ada rapat anggaran juga. Sampai jam 5 sore. Mereka udah tunggu saya di rumah. Memang saya bilang, kamu jangan pulang sampai saya datang. Begitu. Jadi mereka tunggu. Setelah itu saya kasih mereka SK. Saya bilang, dari dulu saya mau kasih kamu SK. Kan mereka tanya. Jadi saya bilang, dari dulu saya mau kasih kamu SK. Tetapi kalau saya kasih kamu SK, berarti saya sudah bisa gaji kamu. Entah itu gajinya berapa, yang penting saya harus gaji kamu. Begitu. Karena saya ini orang dinas tenaga kerja, saya tahu aturannya. Jangan sampai saya salah aturan, nanti saya yang kena gitu. Saya juga salah satu orang mediator Pak, jadi saya mengerti tentang peraturan-peraturan itu. Nah, jadi tadi begitu saya kasih mereka gaji, saya memang kasih gajinya 300 Pak. Ya, mereka sangat bersyukur dan mereka peluk, mereka bilang, ada kan 2 guru yang mereka dari bekas PK yang sudah bubar, itu mereka kerja dari 10 tahun tidak digaji sama sekali. Jadi ketika tadi saya berikan gaji, mereka langsung terharu dan menangis gitu. Saya bilang, saya baru kasih kamu gaji 300 ini. Dia bilang, kakak tapi kita bisa terima amplop putih ini, dia bilang gitu. Saya bilang, aduh. Saya bilang, ya sudah syukurlah. Kamu banyak berdoa saja, mudah-mudahan Tuhan berikan jalan untuk kita. Yang saya utamakan adalah kesejahteraan guru-guru, karena kalau kalian sejahtera berarti saya punya anak-anak ini juga akan sejahtera dengan ilmu yang kalian berikan untuk ini anak-anak ini. Saya bilang mereka gitu. Karena kita harus membangun mereka, kita harus mendidik mereka. Saya bilang ini ke depan ini saya punya cita-cita itu yang putus sekolah, kita harus membina mereka dan menjadi orang yang bisa mandiri. Mereka bisa mandiri, mereka bisa bisa membuat mereka itu punya tujuan mungkin. Ya, punya tujuan hidup yang bisa menghidupi diri sendiri begitu. Seperti itu. Itu memang sudah ini Pak, tapi ya itulah semua tuh dari kita sendiri manusianya. Ya, gitu. Karena ini Pak, sekarang saya punya anak didik sudah 120 yang PAUD. Sedangkan yang untuk paketnya kemarin sudah terdaftar sampai 85 anak. Itu yang putus sekolah itu. Putus sekolah, Aibon, yang tidak sekolah sama sekali itu sudah ada 85. Terus saya juga lansia. Punya program untuk lansia. Dan lansia juga saya sudah jalan dalam 3 bulan ini. Kemarin kebetulan hari Senin kemarin itu mereka pemeriksaan. Jadi pemeriksaan juga saya kerjasama dengan puskesmas juga Pak. Jadi 1 bulan sekali itu pemeriksaan anak-anak PAUD. Terus 1 bulan sekali lansia. Itu saya sudah lakukan juga Pak. Tapi ya puji Tuhan lah. Walaupun
saya dengan sederhana begini, saya tetap semangat, Pak. Saya tetap Harus. semangat dan saya ingin Iya. apa? Ya. Saya ingin buktikan kepada orang yang hanya melihat dengan sebelah mata begitu. Karena saya sudah jalan ke pemerintah, ke DPR. Saya sudah jalan, Pak. Saya bilang, jangankan kalian berikan saya sebanyak apapun, tidak usah. Tetapi kalian lihat saya punya guru-guru saja, punya kesejahteraan, itu aja. Lalu tolong ini ruangannya ini saya sudah dapat tempat, tetapi kan masih rusak berat gitu. Yeah. Kalau gaji saya mampu untuk kasih makan anak-anak saja, begitu. Jadi setiap kali pertemuan saya buat makanan tambahan, Pak. Saya memang masak sendiri, saya berikan karena saya belum percayakan untuk guru-guru yang masak. Takutnya nanti kesalahan atau apa. Jadi saya usahakan supaya saya yang bisa masak sendiri, kasih mereka makan gitu. Nah, itu yang sampai sekarang ini, Pak, saya masih luar biasa. Iya. Hebat, Bu Tina, luar biasa. Ya. Semangat, saya sampai nggak bisa ngomong ini, Bu. Pak, kemarin ini kami konser. Iya. Kemarin kami konser itu, saya ini nggak punya uang, Pak. Ternyata ini yang MC saya ini, Ibu Winona, beliau bilang begini, Kak Tin, kami buat di RRI saja gitu. Terus aku bilang, bagaimana ya kalau ini dalam pikiran ini saya nih, gimana ya? Kalau ini saya harus angkat anak, sewa mobil. Yeah. Pasti kan kita gladi bersih. Yeah. Lalu saya bawa pulang. Terus kalau anak-anak ini saya bawa, pasti kan saya kasih makan. Yeah. Terus nanti kalau pada hari hanya juga kan demikian. Terus nanti sound sistemnya atau ininya gimana gitu. Yeah. Tapi ya saya berdoa Tuhan kasih saya jalan. Dengan sendirinya saya hari Jumat saya bawa anak-anak ke RRI untuk gladi bersih. Sampai di sana kepala RRI-nya yang ada. Lalu beliau bilang begini, Ibu mohon izin, kita kan sama-sama baru ini jadi kenal. Jadi saya kenalkan, saya punya nama, beliau juga. Jadi dia cerita, jadi sambil dia bilang, Butin biar aja nanti bunda-bunda yang ngurus. Butin temani saya di sini gitu. Sudah kita saling cerita, ternyata beliau juga satu orang yang perintis anak-anak yang tidak mampu. Lalu dia bilang begini, ya sudah Butin, nanti aku yang siapkan tempat, biar nanti di gedung aja gitu. Bilang, aduh puji Tuhan, Bapak terima kasih banyak, Bapak sudah bantu saya, begitu. Jadi selama 2 tahun saya berjalan, walaupun kepala dinas saja, walaupun saya punya kepala dinas sendiri, saya minta pun mereka hanya senyum-senyum dan diam-diam begitu. Tetapi ketika saya dapat Pak RRI ini malah selesai kita konser, beliau tawarkan saya untuk Butin ajarkan anak-anak bisa cerita, bisa dongeng gitu. Nanti kalau ada lomba, saya pakai anak-anaknya Ibu Tin gitu. Ya, luar biasa dengan begitu. Saya bilang, Bapak, selama ini saya belum dapat orang yang seperti Bapak ini, yang maksudnya bisa angkat saya supaya saya tuh semangat juga gitu. Karena saya sudah mau putus asa. Pak, tapi akhirnya ada jalan ya, Bu Tina ya. Saya bilang sama sapu bunda-bunda begini, saya semua rasa putus asa karena, tapi bagaimana kalau saya lepas? Ini sudah anak-anak sudah pada ini dengan kita begitu. Ibu Tina harus kuat. Gimana anak-anak kalau Ibu Tinanya sedih? Ayo dong. Sudah kuat Mbak Meta. Ayo, ya. Kalau lewat mau ke gereja, mereka berteriak, Bunda, Bunda, tidak tega lagi. Akhirnya saya tetap bertahan terus. Sampai sekarang ini Pak, ya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dengan
Bu Iwin dengan Pak Julius sudah bantu saya untuk mari kita sama-sama coba terjun seperti ini gitu, cari dana seperti itu. Bu Gitu, Tina, Pak. luar biasa Bu Tina, hebat Bu Tina. Saya speechless ini memang, tapi apa yang dilakukan Bu Tina ini selama ada niat yang tulus, ikhlas pasti banyak jalan ya, banyak yang bantu juga ya. Oke, Bu Tina tetap semangat. Saya ke Mbak Meta dulu. Mbak Meta, ini ada harapan-harapan apa ini untuk adik-adik kita, anak-anak kita di Merauke ini? Harapannya adalah yaitu membangun satu sistem pendidikan yang lebih baik karena mereka punya apa ya? Mereka bukan yang tidak pintar, tapi mereka pintar. Yang seperti tadi Pak Julius bilang bahwa mereka bisa lihat YouTube, mereka bisa belajar, tapi mungkin tidak ada pendampingan yang baik untuk mereka mau belajar apa sih yang lebih menarik untuk hidup mereka daripada mereka melihat iBond sebagai sesuatu yang menarik buat mereka gitu. Jadi itu yang aku lihat ternyata mereka pinter kok gitu. Hanya ada satu maaf gitu. Jadi beberapa hal kayak guru, terus pendampingan lain mungkin harus lebih di apa ya, kita lebih terbuka sama pendamping itu supaya ayo bantu arahkan mereka, karena sayang pastinya mereka mau mengajarkan sampai 2 tahun tidak dibayar itu adalah pakai hati. Tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka 100% karena mereka tidak mendampingi secara baik. Pastinya mereka mungkin yang selalu aku tanam di hati saya adalah bahwa mungkin mereka tidak tahu gitu. Tidak tahu untuk bagaimana merangkul anak-anak itu supaya guru ini harus lebih pintar daripada muridnya, sehingga akhirnya muridnya bisa digiring masuk ke ranah pendidikan yang benar dan menarik buat mereka gitu. Kalau nggak menarik, mereka akan pergi mencari yang lain yang lebih menarik. Mereka nggak tahu kalau itu jadi negatif dan akhirnya merusak mereka. Mungkin itu mereka nggak tahu. Jadi yang jadi concern aku adalah yang pastinya tadi yang Pak Julius bilang, anak-anak itu pintar pastinya. Mereka bisa melakukan memilih lem iBond yang mereka lihat di YouTube. Mereka berarti pintar. Kedua, saya harus hati-hati banget masuk ke guru-guru dan termasuk misalnya Bu Tina udah 2 tahun jungkir balik, Mbak Wiwin, Pak Julius sudah jungkir balik, tapi saya harus tegas sama mereka bahwa hayo gitu. Kita nggak bisa merangkul mereka, apapun nggak bisa kita lakukan kalau kalian tidak kuat. Gitu. Karena apa? Karena yang kita hadapin manusia yang punya apa ya, punya ego, punya karakter macam-macam lah gitu sebetulnya. Tapi yang saya jaga adalah saya punya hati untuk ayo kalian bisa gitu, kalian bisa. Hanya kita butuh belajar komunikasi untuk memasukkan yang tadi aku bilang gini, untuk masuk sama mereka karena satu mereka pintar adalah kita harus menata gurunya supaya yuk turunlah ke wilayah anak-anak dalam rangkulan anak-anak yang mereka mengerti untuk mereka mau datang sama kita, mau tahu apa yang kita punya. Gitu. Sama seperti mereka mau tahu tentang lem iBond. Nah, kita belajarlah dari situ gitu. Bagaimana mereka tertarik sama kita dengan kita sudah punya pelajaran ya pastinya. 2 tahun mereka diajar sama guru itu kan. Jadi guru itu tetap harus ada. Tapi ya itu, kita turun ke bawah, coba lihat kenapa mereka tertarik ke iBond. Nah, kita buat sistem itu dalam pelajaran yang akan pelan-pelan menarik anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar, lebih pengen tahu jauh tentang pelajaran, dan lebih tahu tentang potensi mereka, dan lebih semakin percaya diri bahwa mereka tidak lebih rendah daripada yang lain. Gitu. Itu yang sangat agak sulit. Aku agak sulit, tapi aku percaya lah gitu. Bu Tina punya hati yang kuat hingga 2 tahun. Aku juga punya hati yang kuat untuk bisa. Yuk kita kerja sama, hati aku nggak jelek untuk ketegasan aku, segala macam yang mungkin seperti tidak peduli, tapi sebetulnya ayo kita harus sama-sama belajar. Aku nggak bisa untuk selalu menyuapi ini loh, nah aku paling nggak mau gitu, karena apa? Karena setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan pastinya. Saya nggak mau menurunkan kelebihan setiap orang. Betul. Gitu. Yeah. Tapi dalam kekurangannya juga saya tidak mau membuat mereka jadi rendah hati, rendah diri atau segala macam. Tapi ayo, itu kelemahan yang harus kalian akui sebetulnya.
Karena kalau begitu kalian mengakui kelemahan itu, kalian mau belajar lebih pintar gitu. Tapi kalau itu kalian deny atau kalian nggak mau kalian tutupi, itu membuat gunung kebodohan yang tidak ada jawabannya untuk kita berhasil gitu sebetulnya. Yeah. Gitu. Okay. Itu yang aku lihat dari sistem itu gitu. Jadi aku nggak mau merendahkan salah satu orang pun, tapi ya kita harus belajar di mana lebihnya orang ini, di mana kurangnya orang ini. Ya kita benar-benar harus soft masuk untuk apa? Untuk anak-anak itu, untuk satu sistem pembelajaran yang lebih baik, untuk mengangkat kepercayaan diri anak-anak itu di sana, terus untuk juga menggali potensi alamnya di sana, gitu. Karena itu punya mereka semua, kita nggak punya loh di Jakarta. Aku di Jakarta nih, aku nggak punya apa-apa di sini, kecuali jalan macet, gitu kan, gitu. Terus kecuali aku harus berpikir, gitu kan. Tapi ya sudah itu bagian aku untuk berpikir di Jakarta. Tapi mungkin bagian yang lain di Merauke adalah bagian untuk menggali apa yang mereka punya di tanah mereka sendiri. Gitu. Itu mungkin jadi bagian aku untuk masuk. Jadi kita masing-masing punya kekurangan dan kelebihan yang di mana di sana punya kelebihannya sumber dayanya bagus sekali. Terus manusianya sebenarnya pintar, cuman belum banyak dibodoh-bodohi, yaitu banyak jadi objek untuk apa? Untuk cari uang. Cari uang untuk orang-orang yang nggak mau berpikir. Gitu. Nah, kita lawan itu dengan apa? Ayo gitu. Kita berpegangan tangan, kita buat sistem sehingga satu demi satu potensi itu keluar, dan biarkan potensi itu yang membuang orang-orang yang tidak pakai otaknya untuk yang kamu nggak cocok di sini, kamu nggak bisa ambil uang kita. Uang itu yang harusnya untuk mereka, ya untuk mereka gitu. Uang itu saling melengkapi ya, Mbak Meta ya. Iya gitu. Jadi saling melengkapi. Terus kayak ini guru-guru gitu, uang yang harusnya buat guru-guru, kenapa harus mereka ambil hanya dengan foto, terus mereka harus ambil uang itu? Enggak dong, itu bukan hak mereka gitu. Tapi saya bilang sama Mbak Win, sama Mas Julio, sama Ibu Tina Mote juga, bahwa kita nggak bisa memerangi mereka dengan cara brutal, nggak mungkin. Tapi kita harus kuat dan membangun sistem yang ada. Biarpun mungkin yang kemarin kan dari 2 minggu kita bisa lakukan virtual konser gitu. Yang menurut orang-orang bahwa itu tuh berani banget sih, 2 minggu loh. Kalau buat aku adalah gini, kita kenapa harus cepat? Karena Bu Tina 2 tahun, Bu Tina nggak disentuh orang, harus juang sendiri. Tapi mungkin ada yang salah di situ sistemnya. Bukan hatinya Bu Tina, bukan. Tapi sistemnya mungkin yang salah. Gitu. Tapi ternyata kan begitu kita 2 minggu aja kita bisa jadi sesuatu, bukan karena aku juga, tapi karena Tuhan bantuin aku gitu. Aku mungkin nggak bisa gini. Begitu Mbak Wiwin cerita, aku nggak bisa bantu apa-apa, tapi Tuhan kasih tahu aku buat ayo sama kayak Bu Tina. Hati aku yang ngedorong, ayo kamu bisa gitu. Biarpun mau 1000 orang bilang ataupun siapapun bilang bahwa nggak mungkin gitu. Aku nggak percaya sama orang itu. Maaf gitu. Aku nggak percaya sama orang itu, tapi aku cuma berdoa bahwa betul gak sih jalan yang saya lalui? Biarpun itu tidak mudah kan, pasti aku ketemu Bu Tina, pasti Bu Tina punya pemikiran lain. Aku ketemu Bu Win, pasti punya pemikiran lain. Tapi aku cuman akhirnya begitu kita ada kelas, aku cuman balik diem dan berdoa gitu. Bener gak sih jalan saya di sini gitu? Karena saya nggak mau menyakiti satupun gitu, atau saya mau mengambil lahan satupun, no gitu. Dan saya juga harus bekerja untuk hidup saya kan gitu. Akhirnya ya itu yang ada di saya adalah berpikir setelah saya percayakan sama di atas pastinya gitu, dengan segala macam, karena nggak mungkin saya berjalan sendiri tanpa bantuan yang di atas, bantuan Tuhan gitu. Itu tidak mungkin saya lakukan ini sampai detik ini gitu. Tapi saya percaya bahwa gini, dengan potensi yang ada, dengan kegigihan Bu Tina, dengan kegigihan Pak Julius dan Bu Wiwin, aku sampai bilang sama Mbak Wiwin nggak bisa ajak perang mereka gitu. Mbak Wiwin mau marah-marah di depan mereka nggak bisa. Mbak Wiwin nanti ditembak selesai, aku bilang. Begitu ditembak selesai, siapa yang rugi? Anak-anak itu tidak terbantu gitu. Gitu. Dan anak-anak Mbak Wiwin, Gitu. Oke, Mbak Meta, luar biasa nih, semangatnya luar biasa nih Mbak Meta ya. Seperti Bu Tina Mote juga. Mas Julius, Mbak Win, mungkin ada harapan apa untuk anak-anak kita di Merauke, Mbak Win, Mas Julius? Bapak,
Dulu mau bicara, Ibu? Pak Bu Tina ya, ayo Bu Tina. Oh, Bu Tina, silakan. Saya ingin bicara kembali. Tidak, aku tambah dikit aja, Pak. Ya. Karena di kompleks itu memang sangat banyak anak yang putus sekolah dan orang tidak mampu. Ya. Mereka punya orang tua itu juga kan cari uang itu dengan mencari besi tua. Mereka jual hanya untuk secukupnya, makan sehari itu. Jadi saya buka sekolah ini juga kemarin saya terima anak-anak juga tanpa 1 sen pun saya terima karena saya kasihan. Untuk mau makan saja tidak ada, apalagi saya mau pungut biar 5.000 pun saya takut. Bukan takut, tapi tidak berani gitu, tidak tega begitu. Karena kalau saya pungut itu, Pak, mereka tidak bisa sekolah. Nanti tuntut mama, Ma ini begini-begini. Kita mau sekolah, mesti ada uang makan. Makanya saya juga sediakan makan untuk mereka gitu, supaya mereka tuh mau. Supaya mereka tuh mau dan mereka punya terbelakang itu harus bisa. Mereka tuh anak-anak yang pintar, Pak. Tapi itu sudah karena kendalanya orang tua tidak mampu. Kalau mau minta makan saja tidak ada. Terus anaknya nangis, akhirnya dipukul, Anak mau pergi sekolah minta uang, mama bilang tidak ada, akhirnya malas. Itu kendalanya di situ aja, Pak. Makanya saya memang pas dapat posisi tempat yang di tengah-tengah, makanya saya ambil itu, saya usahakan supaya sekolah ini gratis. Saya tidak pungut biaya 1 sen pun. Entah itu dia putus sekolah atau PAUD, itu pun saya tidak pungut biaya 1 sen pun karena saya kasihan, Pak. Kalau sampai kita pungut lagi, mereka tidak sekolah, siapa yang mau lihat mereka itu? Begitu. Kita tidak bisa salahkan mereka punya orang tua. Begitu. Jadi ya saya ingin terobosan ini, pasti saya tahu yakin bahwa Tuhan akan berikan saya tenaga yang kuat untuk ayo Ibu semangat. Amin Bu Tina. Mas Julius. Oke. Aku punya tamu kecil sebetulnya. Ada Isabel, Mas Julius. Biar dia lebih aku pengen Isabel tuh lebih strong, lebih kuat. Ayo. Jadi seperti itu Mas Julius. Ada Isabel, ada Mas Frans juga. Saya boleh tambahkan mengenai Mas tadi harapan-harapan untuk anak-anak di Merauke, Mas Julius sama Mbak Bin. Iya, kalau saya dulu ya. Silakan, Kalau harapan kita, mungkin saya mau bantu Ibu Tina Mote, kan selama ini kita sudah diskusi sama Ibu Tina. Kalau yang sementara sampai saat ini yang bisa saya simpulkan, ini pendapat saya ya. Artinya dengan adanya penggalangan ini sebenarnya tidak perlu memang dana perlu, tapi kita lebih kepada yang hadir di sini saja dulu, mungkin buah pikiran itu jauh lebih bagus juga. Artinya apa usul-usul yang mungkin bisa disampaikan, mungkin beberapa dari kita ada yang punya link untuk mungkin badan sosial atau Bill Gates Foundation, atau bagaimana mungkin punya metode untuk menangani anak-anak seperti ini, atau mungkin ada yang punya talent atau usul, karena kita nanti ke depannya juga mengarahkan supaya anak-anak ini mungkin yang putus sekolah mungkin lebih cocok untuk punya skill atau berusaha sendiri. Bagi kita mungkin ada yang punya ide untuk nantinya kita menghasilkan sesuatu yang ada di alam itu, yang umpamanya seperti kemarin kita bilang sagu itu kan banyak di Papua. Sagu itu banyak sekali kita buat nanti umpamanya kue-kue dan sebagainya. Tapi kita kan perlu ide, mungkin perlu bagaimana caranya membuat hilirisasi daripada sagu itu nanti jadi makanan yang modern, yang bisa dikemas packing, yang menarik orang-orang di kota atau di luar negeri, bahkan bisa memproduksi lebih banyak lagi dari hasil mereka kan ya Pak Julius. Kita ada bantu ekspor atau bantu pemasaran atau bantu online. Artinya mengembangkan potensi yang ada ya. Oke. Mbak Win gimana Mbak Win? Saya sejauh ini saya tambahkan sedikit, memang setiap hari
mungkin udah 2 bulan atau 3 bulan saya selalu hampir setiap pagi kita telepon dengan Ibu Tina itu komunikasi. Memang kita planningnya memang kita membuat pelatihan. Tapi sebelum pelatihan itu kita assessment dulu para pendamping dan guru-gurunya, gitu ya. Kita assessment seperti guru-guru kita agar metode apa yang harus kita lakukan, metode apa yang cocok bagi anak-anak itu, gitu. Yeah. Nah, karakter di sana itu kan sangat beda lah. Kita harus punya pola tersendiri gitu ya. Bukan berarti kita berempati yang berkepanjangan. Kerja ekstra. Bisa ya Bu Tina. Memang kita rencana memang udah ada Mas Dewa, kita mau membuat keripik, kita mau buat bla 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 itu, membuat sabun. Jadi kebetulan suamiku yang ganteng ini bisa membuat sabun, bisa membuat karbol. Jadi itu memang kita udah banyak dicari di YouTube. Banyak juga dicari. Kita Tuhan kasih jalan kita. Tanggal 20 mungkin kita sudah di Maroke. Jadi itu nanti mungkin akan lebih. Oke. Jadi intinya kita perlu ide-ide ya. Ya, siap. Nanti kita tindak lanjuti. Iya. Dari segala pemikiran kita terima. Jadi artinya termasuk dari Isabel. Bukan hanya. Iya, Isabel bisa belajar, bisa mengajar bahasa Inggris karena. English very well, right? Oke, kita kasih kesempatan. Ada Mas Heri, ada Bu Rosana, ada Isabel juga. Siapa dulu nih yang mungkin bisa kasih tanggapan dari perbincangan kita? Oke, silakan Bu Rosana. Terus. Ya, selamat malam. Malam. Saya sebenarnya orang Maluku, Ambon. Cuman saya domisilinya di Kupang, NTT. Jadi kalau ngomong tentang anak-anak yang merasa bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk bisa belajar tuh saya rasakan banget, karena di NTT pun demikian halnya, anak-anak di pedalaman atau di daerah-daerah terpencil pun juga merasakan hal yang sama. Jadi waktu saya tanggal 25 kemarin, saya pas berangkat dari Jepang ke sini, Mbak Meta telepon saya, WA saya, Mbak kita bangun ya anak-anak Indonesia Timur dengan cara gini-gini, terus dia tarik. Ya, aku aja. Awalnya saya blank, nggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi setelah saya ikut ini, saya ngerti. Jadi dari tadi pembicaraan dari Tina, Wiwin, dan juga beberapa yang sudah ngomong, saya ambil satu kesimpulan bahwa kalau Ibu Tina sebenarnya kita nggak munafik. Kita kerja itu tentu membutuhkan dana. Kayak tadi katanya guru-guru baru terima 1 kali gaji 300.000 itu juga. Memang mereka bekerja dengan kasih, artinya tidak berharap bahwa mereka harus digaji, tetapi kita nggak munafik bahwa hidup ini juga membutuhkan dana. Ya, betul. Jadi satu pemikiran ataupun ide saya tuh kita punya semangat. Kayak Mbak Meta bilang, memang kita harus membangun anak-anak, mereka punya potensi segala macam lah. Tapi balik lagi, kita harus menyediakan sesuatu yang bisa semua ini yang kita ngomong dari A sampai Z itu harus ada sesuatu yang untuk bisa membantu untuk bisa terlaksana. Jadi ya tentu nggak munafik, namanya uang itu udah jelas. Ya, dana, karena satu, Ibu Tina bilang dia saja udah hampir putus asa, udah nggak tahu mau bagaimana. Tetapi untung kita percaya bahwa Tuhan itu baik, dia pasti punya jalan sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Tetapi balik lagi, kita berdoa dan bekerja. Artinya kita semua di sini selain kita memberikan ide itu banyak. Ide itu banyak, tetapi yang pertama kalau boleh saya tanggapi tadi Mbak Ibu Wiwin, pertama kita survei. Kita survei anak-anak ini kayak kan Ibu Tina yang lebih ngerti di situ mereka maunya apa. Yeah. Artinya Ibu Tina di Departemen Tenaga Kerja itu pasti ngerti, karena saya juga pernah ikut-ikut pelatihan bahwa Departemen Tenaga Kerja itu biasanya mereka memberikan pelatihan-pelatihan gratis buat siapa. Yeah. Justru itu satu. Mungkin
dengan adanya Ibu Wiwin dan suami bisa memberikan masukan, oh anak-anak ini kita bimbing untuk ini dengan talenta yang kita punya. Juga Mbak Meta talentanya mungkin dengan bernyanyi, terus dia bisa memberikan pelatihan. Dengan cara itu ya kita harus kerjasama ya, nggak menutup mata. Memang pemerintah kita harus rangkul, itu udah jelas. Biasanya kita memberikan proposal kepada pemerintah, khususnya mungkin Dinsos, tenaga kerja, terus semua kita harus rangkul mereka untuk supaya kita bisa dapatkan dana, supaya masalahnya Ibu Tina dan kawan-kawan serta guru-guru itu bisa mendapatkan bantuan, sehingga anak-anak ini kita lebih bisa merangkul dimanapun mereka berada. Saya rasa itu, dan apalagi dengan pandemi COVID seperti ini, di mana-mana kita semua pakai internet. Anak-anak udah nggak sekolah, semuanya memakai internet. Nah, apalagi di Merauke dengan keadaan yang sudah susah begitu, mau mendapatkan hal yang seperti ini kayaknya susah sekali. Jadi saya berpikir bahwa pendapat saya yang jelas kita harus mencari donatur, kita harus merangkul pemerintah sehingga apapun yang kita pikirkan saat ini ada yang bisa menggap kita, ada yang bisa mendep kita, sehingga cita-cita dari Ibu Tina dan kawan-kawan itu bisa terlaksana, sehingga anak-anak di Merauke itu dapat mempunyai pendidikan yang lebih baik lah sesuai harapan. Itu aja sih. Amin. Oke, terima kasih Bu Rosana. Mas Heri atau Isabel mungkin bisa kasih komentar. Mas Fran dulu kali ya. Mas Fran dulu. Oke, Mas Fran atau Isabel, silakan. Nggak ada. Oke. Baik, Bu Tina mungkin harapan untuk anak-anak didik atau anak-anak yang di handle ya sama Bu Tina ya. Ini harapannya apa, Bu? Kalau harapan saya itu saya bisa membina mereka, saya bisa kasih sekolah mereka sehingga mereka itu bisa mandiri, bisa bekerja. Kebetulan saya juga di Dinas Tenaga Kerja. Ketika mereka kalau yang putus sekolah, mereka saya kasih paket. Setelah paket, saya memberikan mereka pembinaan. Memberikan mereka pembinaan. Kalau mereka bisa kerja di perusahaan, oke. Saya urus mereka masuk ke perusahaan. Atau kalau mereka mau mandiri, oke, kita belajar apa, begitu. Dan memang saya ada mau kerjasama dengan Bu Wiwin. Memang Bu Wiwin juga salah satu orang pendamping dari kita Dinas Tenaga Kerja. Makanya aku kenal beliau tuh dari situ. Nah, karena saya lihat potensinya bagus, maka saya minta dukungan dengan beliau ini. Seperti itu. Dan saya bilang sama beliau juga, Bu Win, kalau seandainya aku punya dana, kami kasih belajar anak-anak ini mandiri gitu. Umpamanya kasih mereka, latih mereka apa ya, bikin keripik kah, atau bikin kemasan apakah gitu, yang bisa membuat mereka bisa mandiri itu hasil dari buatan tangan mereka sendiri itu mereka bisa pergi bawa jual, gitu. Jadi buatlah belajar mereka itu mandiri agar mereka tuh bagaimana cara hidup orang cari uang tuh seperti apa gitu. Karena kan selama ini yang saya lihat kan orang tua itu kan tidak kerja terus tinggal saja begitu. Memang orangnya udah nggak punya ini ya pikiran yang inilah begitu. Jadi anak-anaknya juga begitu seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya berpikir bagaimana caranya saya merangkul anak-anak ini sampai mereka itu bisa, itu aja. Oke, luar biasa Bu Tina, Mbak Meta Chandra, kemudian Mas Julius, Mbak Win juga luar biasa, ini orang-orang yang luar biasa. Aduh, speechless ya. Baru sana, thank you komentarnya. Mas Heri juga terima kasih. Ini waktunya Mas Dewa boleh sedikit aja masukan buat Tina. Jadi kalau bisa ya Bu Tina, apapun sistemnya, jangan sampai anak itu diperdayakan untuk bekerja. Kalau bisa ya. Dengan usia mereka, tetap mereka harus sekolah. Tapi kita balik untuk cari orang tuanya, mereka yang harus bekerja. Jadi jangan sampai si anak ini
dengan usianya belajar, dia harus bekerja. Kalau bisa itu sistem itu kita rangkul orang tuanya supaya mereka yang bekerja, gitu. Itu aja sebetulnya masukannya. Oh, iya. Gitu. Boleh aku tambah ya, Pak? Oh ya, silakan Bu Tina. Jadi begini, Pak, memang itu udah ada di pikiran saya sih. Udah ada di pikiran saya. Yang saya mau membuat mereka mandiri ini yang anak-anak putus sekolah. Kalau anak-anak putus sekolah, ya mereka paket itu, mereka tidak full belajarnya. Jadi mungkin seminggu 2 kali begitu. Dan kalau macam hari-hari yang nganggur, itu kan mereka membuat mereka bosan, atau bisa mencuri, atau bisa ya mungkin lakukan yang hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Ya, kasih keterampilan jadinya Bu ya, masih waktu buat makanya itu sudah kita buatkan keterampilan untuk mereka. Hasil dari itu kita membuat mereka tuh bisa bisa maju ke depan, bisa menjual kalian punya hasil karya itu seperti itu. Jadi yang saya mau mempekerjakan ini juga anak-anak yang putus sekolah dan bukan mempekerjakan sih, tapi kasih melatih mereka itu bisa maju dengan ternyata saya bisa buat ini. Seumpamanya Pak Julius ajar mereka buat kue sagu. Kue sagu itu kita mereka latih. Setelah mereka melatih, ternyata bisa ya, saya juga bisa buat ya seperti itu. Dengan sendirinya kan menimbulkan mereka punya perasaan-perasaan ingin tahu dan ingin membangun kebanggaan. Seperti itu. Jadi ya itu sudah. Terus satu hal juga saya juga tahu kalau memang usia di bawah umur kami nggak boleh. Itu melanggar aturan. Sudah hafal lah Bu Tina. Daripada mereka nganggur, diajarin ya. Oke. Ya begitu Pak. Biar mandiri ya. Iya. Oke, baik. Abel mungkin Mas Dewa, Abel mau bicara kali ya? Abel mau bicara apa? Boleh Mas Dewa. Oh iya, silakan. Abel bicara. Dulu saya ikutan nyanyi sama Kak Meta, itu ngebantu aku banget dengan confidence percaya dirinya aku. Dulu aku pemalu banget, tapi diajak sama Kak Meta perform, aku jadi percaya diri banget. Nyanyi juga ngebantu aku ngilangin stres. Waktu aku lagi kesel, aku latihan biar nggak kesel lagi. Selain itu juga membuat aku lebih motivated. Kalau aku lagi kesel, aku latihan terus, ntar bisa lebih fresh lagi kalau ngerjain. Jadi menurut aku sih cari aja hal yang disukai, habis itu semangat dan tetap bermotivasi karena ya semua orang pasti bisa. Luar biasa. Jadi bisa percaya diri ya Abel ya. Oke, sukses terus untuk Abel. Sukses juga untuk Bu Tina, yang jelas semangat terus buat Mas Julius juga, Mbak Wiwin juga, Mbak Meta juga. Tetap semangat semuanya. Bu Rusana terima kasih, Mas Heri juga, Isabel juga sukses di sekolahnya ya. Yang jelas saya mengajak untuk sahabat pembelajar mengetuk hati Anda. Jika Anda ingin berkontribusi, ide, sampai donasi sekalipun, nanti bisa hubungin indonesiabelajar.id, kemudian bisa hubungi Dunia Bernyanyi Course, dan juga langsung ke Yayasan Nusa Iriani Merauke ya, dengan Bu Tina Moto. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Tina, Mbak Meta Chandra, Mas Julius dan Kevin, Mas Heri, Mbak Rosana juga Isabel, dan Abel juga, Bayu Sutrisno. Selamat malam semuanya. Kalau khusus Bu Tina, selamat malam banget ya. Iya, malam-malam. Udah malam banget. Oke, terima kasih. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.